kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, dahsyat. Iya, kabar kita sangat luar biasa ya. Walaupun kita masih sekolah minggunya sampai saat ini masih online, tapi anak-anak sekolah minggu di rumah harus tetap bersemangat untuk bersekolah minggu. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu akan ditemani oleh Ibu Guru Lola. Dan di sini juga ada Ibu Guru Gustin. Dan juga ada Kakak Angel yang akan mengiring kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Mari semua berdiri, kita menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Tanganku. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, di Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. digoyang-goyang kaki kanan, Digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah, pernah tidak kalian dihukum? Mungkin dihukum sama orang tua atau guru di sekolah. Nah, Ibu Guru Gustin, kira-kira kalau anak-anak sekolah minggu dihukum, biasanya dihukum karena apa? Apa ya? Karena nakal, Ya, tidak mau dengar-dengaran. Apa lagi ya? Mungkin dia pernah memukul temannya saat bermain. iya, wah kira-kira tadi yang Ibu Guru Gustin bilang itu termaksud perbuatan baik atau perbuatan tidak baik anak sekolah minggu? Tidak baik, Bu Guru. Iya, betul sekali perbuatan yang tidak baik. Karena kita menggunakan tangan kita menggunakan kaki kita, bahkan mulut kita dengan salah. Tuhan itu sangat tidak suka. Padahal Tuhan sudah memberikan kita tangan, kaki, mata, mulut dan semua anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah harus berjanji ya untuk melakukan hal-hal yang baik dan menggunakan tubuh kalian dengan baik. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu,
Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Mari semua ambil Alkitabnya. Kita buka Mazmur 105 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 105 ayat 7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, 1 minggu yang lalu kita sudah membuat hati Tuhan sedih. Kita membuat kesalahan dan kita juga membuat orang tua marah. Mari kita datang mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami karena kami telah bersalah. Kami telah melukai hati Tuhan, tidak dengar-dengaran sama orang tua kami. Kami juga membuat hati teman kami sedih. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Kolose 1 ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Tapi sebelum itu, dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk doa persembahan dan doa cerita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Semoga persembahan ini ya Tuhan dapat kami gunakan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Ibu Guru Gustin ya Tuhan, semoga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun dengan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, ajar mereka untuk duduk dengan baik, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, semuanya siap ya dengar firman Tuhan. Tapi Ibu Guru mau tanya dulu, hal apa yang bisa membuat mama atau papanya sering marah? Kalau marah, biasanya anak-anak sekolah minggu dihukum. Iya, Tuhan juga menghukum ketika orang tidak mau dengar-dengaran. Iya, suatu hari Elisa menyuruh seorang nabi untuk pergi mengurapi seorang panglima tentara di Israel bernama Yehu. Iya, nabi tersebut pergi ke suatu daerah yang bernama Ramot Gilead. Setelah nabi itu sampai di sana, dia mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Ya, Raja Yehu ini dipersiapkan Tuhan untuk tugas yang sangat penting. Raja Yehu
ditugaskan Tuhan untuk menghukum keluarga Ahab dan Isabel. Iya, kenapa kok dihukum ya? Iya, karena Raja Ahab dan Isabel istrinya telah berbuat sangat jahat. Dia membuat hati Tuhan marah. Ahab dan istrinya Isabel telah bersekongkol membunuh Nabot si tukang kebun anggur. Ia membunuh Nabot karena dia mengingini kebun anggurnya. Jadi dia membunuh Nabot. Sehingga karena Tuhan marah, karena Ahab dan Isabel telah sangat jahat, Tuhan marah dan menghukum Ahab dan keluarganya melalui Raja Yehu. Ya, setelah Yehu menjadi raja, dia segera melaksanakan tugasnya. Pertama, dia pergi mengejar Yoram, artinya Ahab. Dia memanah Ahab dari Yoram dari jauh. Puk, dia terkena panah dan dia jatuh mati. Yoram mati dan tentara Yehu melemparkan mayat Yoram ke kebun milik Nahot yang telah dirampas oleh Ahab dan Isabel. Ia melihat Yoram mati, Ahazia anak Ahab lari karena takut. Dia lari, tetapi Raja Yehu dan tentaranya mengejar Ahazia. Dia juga memanah Ahazia dan Ahazia mati. Setelah itu Raja Yehu dan tentaranya melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat yang bernama Yisrael. Yisrael ini adalah tempat di mana Isabel tinggal. Isabel melihat dari atas jendela istana. Dia melihat Ahab dan tentaranya di bawah. Dia berteriak marah karena Raja Yehu dan tentaranya telah membunuh Yoram dan Ahazia. Tapi Ahab melihat ke atas. Tetapi Raja Yehu melihat ke atas. Dan Raja Yehu berkata, "Siapa yang di pihakku?" Lalu ada beberapa orang yang melihat ke bawah. Lalu orang itu disuruh oleh Raja Yehu untuk melemparkan Isabel dari atas jendela. Iya, Isabel dilempar dari atas jendela, dia jatuh, darahnya terpercik ke dinding. Isabel mati karena diinjak oleh kereta kuda. Waktu mau dikuburkan, hanya kepalanya saja sama tangannya dan tengkoraknya Isabel yang ada karena dagingnya sudah habis dimakan oleh anjing yang kotor. Iya, semua keluarga Ahab dihukum Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan melalui Nabi Elia. Ya, setelah itu Raja Yehu berhasil melaksanakan tugasnya dari Tuhan. Raja Yehu juga menghancurkan patung berhala, yaitu patung Baal. Tuhan sangat senang karena Raja Yehu berhasil. Dia mau memberkati Yehu karena sudah berhasil melaksanakan tugasnya dan juga telah menghancurkan patung penyembahan Baal. Tapi sayang, Raja Yehu ini lupa kalau dia berhasil itu karena Tuhan yang menolong. Raja Yehu ini mulai menyembah kepada patung lembu emas. Tuhan marah karena hanya Tuhan yang mau dia sembah. Dia marah dan menghukum juga Yehu. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita harus dengar-dengaran sama Tuhan dan juga kita harus dengar-dengaran sama orang tua kita saat kita dikasih tahu. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia dan hanya Tuhan saja yang selalu kita sembah.
Iya, bahan ceritanya Ibu Guru saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 sampai pasal yang 10. Tapi kita akan membacakan saja dari 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 8. Ya, anak-anak kecil bisa mengambil Alkitabnya dan kita bisa membaca bersama-sama ya. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Ayat 6. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Amin. Iya, sungguh luar biasa sekali cerita kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menyertai anak-anak semua agar dapat memahami cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan kembali bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah bersekolah minggu. Kami juga telah mendengarkan cerita. Tuhan menolong kami dalam mendengarkan cerita, di mana cerita Ibu Guru bercerita bagaimana kami untuk bisa dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tidak membuat orang tua kami sedih dan tidak membuat Tuhan juga sedih. Ajar kami ya Tuhan anak-anak sekolah minggumu, sehingga kami bisa terus dengar-dengaran. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk mama, papa kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kedua orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lindungi kami di dalam masa-masa COVID ini, sehingga kami boleh dengar-dengaran dan melakukan apa yang pemerintah katakan ya Tuhan. Tuhan pun kami berdoa untuk ibu guru sekolah minggu kami, bapak ibu guru sekolah minggu, dan juga guru-guru kami di sekolah. Tuhan menjaga dan memberkati mereka sehingga mereka boleh mengajar dan menuntun kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun ketika kami sering nakal saat bermain bersama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, ini doa kami serukan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya berdiri. Kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita untuk menjalani 1 minggu ke depannya. Petunjuk hidup baru dari Ibrani 12 ayat 2. Demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu I'll Do My Best For You. Demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu semua yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.